Bapa yang bersemayam di tempat yang maha tinggi, kami datang Bapa. Ini kami saat ini bersama-sama. Kami menghadap-Mu ya Bapa. Kami ingin memuji-Mu. Kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin mengekspresikan seluruh perasaan kami atas seluruh kebaikan-Mu, atas seluruh rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami setiap hari. Bapa, sebelum lebih dalam, ampuni segala pelanggaran kami ya Bapa. Sekecil apapun itu Bapa, ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa. Tahirkan kami dengan darah Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Layakkan kami ya Bapa ada di hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hadirat-Mu lah tempat perteduhan kami, tempat di mana kami beroleh damai sejahtera, sukacita yang penuh menjadi bagian hidup kami selama-lamanya. Bapa, kami mohon belas kasih-Mu. Urapi kami dengan urapan yang baru. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Lawat setiap kami. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang susah Kau hiburkan. Yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Yang terikat Kau lepaskan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan lebih lagi Tuhan, lebih dari semuanya Tuhan, kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya ya Bapa. Terlebih lagi ya Bapa, kami rindu firman-Mu yang menuntun, membimbing, memerdekakan kehidupan kami ya Bapa. Tolong kami ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus mengajar kami, menuntun kami kepada segala kebenaran. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari pada sore hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokuskan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bawalah segala korban syukur kita kepadanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Lebih sungguh lagi kita mau katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya padamu Tuhan. Percaya hanya kepadamu. Katakan Yesus, Kau perlindungan kami. Yesus, Kaulah Amin. perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan pada sore hari ini, kita mau bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Sebelah sini saya mau dengar shalom. Yang sebelah sini katakan shalom. Sebelah sana katakan shalom. Haleluya. Mari semuanya saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian syukur kita. Kita mau keluarkan semua ekspresi kita hanya untuk Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang penyembahnya. Sekali lagi katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Katakan, saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Jemaat yang bersuka cita katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang penyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasuk bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, yes Tuhan, jiwa pun bersuka. hadirat Allah nyata dalam pujian. saat kami menyembah. Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih semangat lagi katakan, Saat hati bersyukur, amin. dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. berikan suara-suara yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan mengalir atas hidup kita yang percaya, katakan amin. Saya mau lihat lambaian tangannya. Saudara yang semangat untuk memuji Tuhan, boleh kasih salam kiri kanannya minimal 5 orang. Katakan, kamu luar biasa pada sore hari ini. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan Tuhan dalam sore hari ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah. Yang akan pada Tuhan.
firman Tuhan pada sore hari ini. Bapak dan Ibu silakan duduk kembali. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang hari ini Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Sungguh harta yang paling indah yang pernah kami miliki adalah ketika berjumpa denganmu Yesus. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Komitmen kami untuk selalu hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami tak akan kehilangan harapan hanya karena keadaan. Sebab kami menaruh harapan kepadamu Tuhan. Kaulah satu-satunya Allah yang sanggup mengembalikan keadaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan buat setiap kami. Kami mau nyatakan Tuhan pada sore hari ini lewat pujian kami. Kami mau mengiringmu seumur hidup kami.
bersamamu Tuhan. Untuk memuliakanmu, jadikan ku berjalanmu Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih. Mengiringmu Yesus, berikan syukurmu pada Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita mau sanjung, mari kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, nomor satu. Kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, mengiringmu seumur hidupku. Inilah pengakuan hati kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Amin. Pikiranku, kehendakku, Biar Engkau yang berkehendak atas hidup kami Yesus. serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu Bapa. Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Teguh bersamamu Tuhan. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Bukan sekedar kata-kata yang kami naikkan lewat pujian ini Tuhan, tetapi biarlah Engkau mengajar setiap kami untuk tetap terus setia mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul dan menaikkan segala rasa syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat setiap kami. Terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata,
Kami Tuhan, kami mau fokuskan hanya untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menjadikan kami kuat Tuhan untuk menopang segala kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan di tempat ini untuk memberitakan firman Tuhan. Engkau urapi dengan hikmat marifat yang daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami menerima firman Tuhan pada sore hari, terlebih dahulu Engkau menghapus segala dosa kami Tuhan, agar kami layak Tuhan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu bisa duduk kembali. Sore hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yehezkiel Budi. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Semua adalah karena kebaikan Tuhan ya. Meskipun tanggal tua beras naik, kita tetap bersyukur. Kita nyanyi dulu ya. Yuk kita nyanyi yuk. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini banyak masalah. Terkadang datang silih berganti. Janganlah takut dan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalah, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sekali lagi ya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan takut, jangan gentar. Bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan Yesus. Hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Sekali lagi. Ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Haleluya. Ada Tuhan Yesus, semuanya beres. Hidup ada masalah, datang silih berganti. Ya, hari ini temanya hope atau bahasa Indonesianya pengharapan. Silakan multimedianya, kita akan simak firman Tuhan. Beberapa waktu ke depan kita konsentrasi dan kita boleh pulang membawa sesuatu daripada Tuhan. Bapak Ibu tahu ayat ini? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, saya sangat mengamini dan mengimani ayat ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu, ternyata tidak semudah itu. Kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu, di dalam menghadapi masalah, kita masih punya Tuhan, kita masih punya Yesus, dan kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi apapun juga. Ya, PowerPoint-nya. Nah, tapi masalahnya saudara tidak semudah apa yang dibayangkan. Tidak semudah apa yang difirmankan ketika kita berhadapan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah.
Nah, persoalan terbesarnya gini Bapak Ibu. Bukan pada waktu kita ada masalah. Persoalan terbesar bukan pada waktu kita mengalami aniaya. Persoalan terbesar bukan pada waktu kita mengalami penindasan. Persoalan yang besar bukan pada waktu kita mengalami sakit penyakit. Kita pernah ngalamin semua ya, masalah, aniaya, penindasan, persoalan, sakit penyakit itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, next PowerPoint-nya nggak jalan pointernya. Nah sudah, nah itu bukan persoalan yang terbesar dalam hidup kita. Kita tahu itu. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita paham itu saudara. Lalu apa yang menjadi permasalahannya? Nah ini saudara. Apa yang menjadi persoalan terbesar sehingga kita nggak bisa menerima pertolongan dan jawaban Tuhan? Ini kan pertanyaan. Di satu sisi kita tahu bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Di satu sisi kita juga harus menyadari ada persoalan terbesar dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa memahami bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Silakan nanti Johnny bisa membacakannya. Mr. John, can you speak Indonesian? You can maybe read the Bible please. Ya. Silakan. Sampai 3. Terus Ibrani 12. Iya. Makanya pakai bahasa Indonesia. Iya. Itu bahasa Yunani. Oke, it's okay, no problem, it's okay. You can speak English, okay? Okay. Ya. 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 Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Iya. Dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nih saudara, amen, thank you. Nih persoalan terbesarnya, kita tahu kita punya Tuhan yang luar, siapa tuh bebangkis, buset. Ya, kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tahu kita punya Allah yang besar. Tapi masalahnya adalah ketika kita menjadi lemah dan putus asa, itu menjadi masalah besar dalam hidup kita. Kita tahu kita punya mujizat, kita tahu kita bisa mendapatkan mujizat. Tapi saudara, waktu kita jadi lemah dan putus asa, seakan-akan kita mengalami depresi yang luar biasa. Inilah persoalan terbesar dalam kehidupan kita. Saudara tahu punya Yesus, betul. Saudara tahu punya Tuhan, betul. Saudara tahu punya Bapa yang Maha Kuasa, betul. Tapi apakah iman saudara tetap stabil seperti itu? Belum tentu, saudara. Kadang kita seperti yoyo, iman kita bagus, kita berkata haleluya, tapi ketika iman kita turun ke bawah, dalam posisi yang terendah, apakah kita bisa bilang tetap Tuhan Yesus baik, saudara? Nah saudara, satu ada ilustrasi begini, saudara pernah tahu singa ya? Mengapa singa itu disebut sebagai raja hutan? Saudara tentu tahu. Kalau saudara belajar, ternyata ketika dikatakan apakah singa hewan yang terbesar, bukan. Ada gajah yang lebih besar. Apakah singa itu hewan yang tercepat? Bukan juga, saudara. Singa itu punya teman lagi namanya macan tutul atau citah, mungkin yang tercepat larinya. Lalu saudara, apakah juga singa hewan yang terpintar? Bukan. Saudara pernah ingat dongeng waktu kecil, si kancil? Nah, ada kancil yang lebih pintar daripada si singa ini. Lalu saudara, kenapa singa bisa dikatakan raja hutan?
berbicara kekuatan mental, saudara. Yang ada di alam pikiran singa. Karena pada waktu gajah ketemu singa, pada waktu macan ketemu singa, pada waktu binatang lain ketemu singa, yang lain mungkin menghindarinya. Tapi singa berpikir bahwa di depan mereka itu, di depan singa itu adalah makanan yang lezat bagi singa. Makanya ketika saudara mempunyai kekuatan mindset dalam hati pikiran saudara, di dalam masa-masa yang titik terendah, ibarat kata bensin, habis bensin, tapi hidup harus berjalan, di situ titik mulainya. Saudara mengalami yang namanya ketakutan yang luar biasa. Emang gampang jalanin hidup ini, saudara? Saudara pernah dengar kabar ini? Pada beberapa waktu yang lalu, seorang yang bernama Jared Wilson menjadi viral di sosial media, saudara. Beliau ini viral karena dia adalah salah satu asisten pendeta Gereja Harvest Christian Fellowship yang ada di negara bagian California. Tapi yang menjadi viral adalah bagaimana pada waktu usia 30 tahun, Jared Wilson memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yang sekarang lagi viral adalah suatu keluarga yang bunuh diri dari apartemen Teluk Intan. Lantai 22. Dan yang menjadi masalah adalah kenapa bunuh dirinya dengan tangan yang terikat. Seorang ahli yang saya baca dalam sosial media, ada kemungkinan anak-anaknya tidak mau ikut bunuh diri. Tetapi dipaksa oleh ayahnya. Beredar ya videonya, CCTV-nya, di mana ayahnya itu menciumi istri dan anaknya di lift, handphonenya dikumpulin, dia naik ke lantai 22 dan dia terjun bersama-sama. Ini membuktikan bahwa depresi itu bisa menyerang siapa aja, saudara. Saudara, Jared Wilson pun adalah seorang penggerak atau aktivis dalam sebuah yayasan yang bernama Anthem of Hope. Itu adalah pelayanan untuk orang-orang yang saat ini mengalami depresi. Tetapi saat ini pertanyaannya gini, mengapa Jared Wilson gagal mengatasi depresi dalam hidupnya? Ini loh yang menjadi satu permasalahan, saudara. Ingat ya, Alkitab sudah ngomong apa? Pada masa-masa akhir terjadi masa yang sukar. Kalau saudara nggak punya kesehatan mental yang luar biasa, maaf loh saya katakan, jangan sampai saudara bunuh diri, saudara. Ngeri, saudara. Jemaat Tobuali, mantan jemaat Tobuali karena sudah pindah ke Jakarta, saya pernah menangani kasus ini. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, seorang bapak loh bukan ibu loh, dia akhirnya mengambil jalan pintas. Kami datang ke rumahnya, rencana tuh kami mau besuk kaum pria. Kami ketok pintunya nggak kebuka. Kami telepon, kok suara masuk, tapi handphone di dalam orangnya nggak ada. Lalu kami dobrak pintunya dengan tetangga sebelah dan kami panggil beberapa saksi. Dalam keadaan yang sudah mulutnya berbusa. Saudara, ternyata singkat cerita bapak ini mau bunuh diri dengan minum Mama Lemon atau Sunlight. Nah, Sunlight itu kan menghilangkan lemak. Nah, yang gemuk-gemuk nih saudara ya, mungkin bisa gitu ya, Sunlight itu menghilangkan lemak. Mungkin Okran mau coba ya nanti mungkin ya, menghilangkan lemak, saudara. Lo ketawa. Bener kan itunya ada kan di tulisannya itu kan Sunlight menghilangkan lemak gitu kan. Nah, saudara menghilangkan lemak bisa pakai Sunlight. Nah, singkat cerita saudara, kami bawa ke rumah sakit naik mobil losbak tuh, mobil pick up. Terus ditanya udah selesai di UGD kan biasa tuh, dari UGD pasti kan rujukan ke kamar. Ditanya sama yang perawatnya yang dorong ranjangnya itu. Pak, ini kenapa? Biasa Pak, masalah rumah tangga. Emang dia mau bunuh diri? Iya Pak. Minum apa? Ditanya dong. Minum Sunlight Pak. Ya tanggung. Kalau Sunlight mah kagak mati. Bener saudara, cuman muntah dikasih susu hilang. Kalau mau mati Pak, lain kali kasih racun rumput. Iya bener juga sih Pak. Loh, Kristen loh, pelayan Tuhan. Tapi begitu menghadapi masalah, gak gampang ngelewatin itu semua. Saudara mungkin bisa happy sekarang, tapi sometimes ada waktunya Anda dalam titik nol, Anda gak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dikatakan lemah dan putus asa, membuat iman kita menjadi drop, saudara. Mari kita buka satu kisah, Matius 8
ayat 23 sampai 27. John, please, you can speak Indonesia. You read the Bible dan don't salah lagi, oke? Okay? Oke. Okay. Injil Matthew 8, ya Matius 8, 27, sorry bukan 37, 23 sampai 27. Silakan John. 27 aja John, 27 aja John. Iya John, oke John. Oke John, oke. Please. Iya. Iya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengambil angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Amin. John, coba ayat yang ke-24 baca sekali lagi John. Ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Bapak, Ibu, perhatikan kata sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong tuh punya bahasa Indonesia gini, tiba-tiba terjadi angin sakal. Saudara kalau ngadepin masalah punya persiapan enak ya. Tapi menghadapin masalah begitu kata datang tiba-tiba dan terjadi badai, saudara nggak siap, selesai. Ini terjadi banyak saudara. Saya mengamati gini, kalau dari sisi danau, itu danau yang biasa dilewati kok. Bukan danau baru, danau yang biasa dilewati, danau biasa tempat para murid itu bekerja, tiba-tiba terjadi sebuah kejutan atau hal yang tidak biasa di danau itu, yaitu angin sakal. Saudara mungkin biasa bekerja sehari-hari, saudara mungkin biasa beraktivitas, tetapi kadang ada kejadian-kejadian yang mendadak ini loh, yang membuat saudara syok dan saudara nggak siap, akhirnya saudara mengalami depresi, yang akhirnya bisa memungkinkan saudara mengambil jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Danau biasa yang dilewati saudara. Dari sisi murid juga, murid-murid adalah seorang nelayan di danau yang sama, bukan orang baru. Murid-murid aktif di dalam pelayaran, dalam nelayan. Dan dia juga menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dan hidup sehari-hari dengan Yesus. Tapi firman Tuhan mencatat apa saudara? Murid-murid itu menjadi takut. Saudara, bukankah pada waktu kita masuk di tahun 2024, harapan kita semua baik-baik saja. Mungkin Ibu Gembala, almarhum Bapak Gembala, ada perjamuan kudus di tempat ini. Dan kita berdoa, Tuhan, kalau boleh minta Tuhan, tahun 2024 semua sehat, amin ya. 2024 semua rezeki lancar, amin. Semua keluarga diberkati, sehat, itu harapan kita semua saudara. Sama, seperti biasa, kita tuh kayak murid Yesus dalam danau yang sama, dalam pekerjaan yang sama. Tapi kalau tiba-tiba ini datang saudara nggak sangka dan duga, apa yang mau saudara lakukan? Saudara nggak siap, mental saudara nggak siap, akhirnya jadi ngedrop saudara. Dan ini membuat saudara bisa shock dan depresi mengalami situasi itu. Saya kalau lihat Yosafat main saksofon ingat papa saya saudara. Tadi di pojok saya diem aja. Tuhan, terlalu cepat kau memanggil ayahku. Saya tahu. Waktu itu mami saya, Jerry WA saya, bos, papa dalam keadaan yang kurang baik. Bagi saya kan biasa ya, dengar gitu ya, biasalah ya, oksigen kayak gitu-gitu, sedokat itu udah biasa. Di rumah ada oksigen, di mobil ada oksigen, bahkan kalau di jalan-jalan mungkin bawa oksigen. Bapak ibu mungkin lebih tahu ayah saya almarhum. Saya bilang doa aja lah bro, mau gimana lagi. Lalu setelah 1 hari mama saya WA, doa ya Ki, papa dalam keadaan yang tidak baik. Ya ma, ya kita kan cuman ya ma, oke aja. Saudara mungkin pada tanggal 15 Januari gak pernah nyangka juga ayah saya pulang. 15 Januari, 14-nya masih ke sana ya. Saya masih dapat videonya dari papa saya. Nih papa didatengin, ada ibadah ya, papa saya doa berkat dan sebagainya. Happy saya saudara. Nah pada waktu itu tanggal 14 saya juga ada jemaat yang lagi sakit
maaf kata lagi hamil muda dan kerasukan. Pada waktu papa saya di sini hari Seninnya, saya di sini mojok saudara. Saya berdoa kayak orang kesetanan, ngusir setan, maksudnya teriak-teriak saudara. Karena memang lagi dalam penanganan gembala saudara, dalam penanganan saya. Nah saudara, singkat cerita, minggu itu saya tidur memang sakit perut saudara. Nggak tahu ya, dilala, orang Jawa bilang tuh dilala. Tiba-tiba nih perut kok mules gitu ya. Ada apa nih Tuhan? Pasti ada sesuatu nih. Nggak mungkin, ya Tuhan izinkan semua lah gitu ya. Tiba-tiba adik saya telepon. Ya saudara, kalau gembala, kalau terima telepon kan nggak mungkin dong tengah malam. Pak Gembala minta nomor rekening kan nggak mungkin saudara ya. Atau Pak Gembala kita mau makan di mana besok, nggak mungkin saudara. Harapan kalau gembala mungkin mami saya juga lebih tahu. Kalau terima telepon tengah malam urusnya cuma 2 ya, rumah duka dan rumah sakit saudara. Hanya itu kok, nggak mungkin rumah makan, nggak mungkin yang ketiga saudara, karena udah malam. Adik saya telepon, pertama nggak diangkat, terus kedua telepon ke istri nggak diangkat juga. Wah saya baru nyes gitu tidur ya, baru ya belum 5-10 menit lah tidur. Angkat, wah adik saya nih. Cuma 2 kemungkinan saudara ya. Ya saya berharap pada waktu itu, bos, papa masuk UGD. Nah masih ada kesempatan dong, Senin naik pesawat lah ya, cari pesawat pagi atau siang, nengokin papa, itu udah biasa saudara. Dia nangis-nangis saudara, adik saya, bos, apa, papa udah nggak ada, lu jangan bercanda. Nggak mungkin juga saudara bercanda tengah malam ya saudara ya, horor juga, memang agak lain adik saya ini saudara ya, agak lain saudara ya. Nah memang ini ya, akhirnya saudara, saya menerima satu hal yang membuat saya kaget, dan ini baru terjadi saudara dalam hidup saya. Saya khotbah di tengah rumah duka sering saudara, nguatin jemaat sering, tapi begitu ngalamin dalam titik yang terendah itu nggak gampang saudara. Mungkin mami saya lebih tough gitu, lebih bertahan. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikabarin papa udah nggak ada, nggak mesen apa-apa lagi papa saya. Coba mesen kan, Ki jagain si mama ya kan, itu warisan, ya nggak ada saudara. Tahu adik saya dipesenin nggak warisan apa gitu ya. Tahu udah ada sendalnya masih Koyudi, udah ada semua ya warisannya ya. Nah saudara sama tuh, ketika mendengar kabar mendadak begini yang kadang-kadang membuat kita syok loh. Kadang-kadang kita divonis dokter membuat kita syok saudara. Makanya hari-hari ini kita harus menyadari kalau bukan karena Tuhan, Anda dan saya bisa mengalami namanya depresi saudara. Makanya hari-hari ini kita menyadari, di dalam Alkitab pun banyak tokoh-tokoh yang mengalami depresi yang luar biasa. Saudara pernah ingat Nabi Elia ya? Ketika dia bilang, Tuhan pengen mati rasanya, gara-gara diintimidasi oleh Isabel. Saudara, Nabi Yeremia juga mengutuki hari kelahirannya. Kenapa Tuhan saya harus lahir dalam dunia ini? Paulus juga tokoh hebat luar biasa, terbebani dengan pelayanan begitu keras, sehingga Paulus tidak lagi ada harapan. Dan saudara, saya cuma mau kasih tahu malam hari ini begini, dari hati ke hati kita bicara. Alkitab tidak dihuni oleh tokoh hebat, saudara. Bahkan mereka yang sering dipakai Allah pun tidak untuk mengadakan mujizat, tidak kebal dengan yang namanya keputusasaan. Saudara dan saya pernah ngalamin putus asa. Saya dan saudara adalah manusia yang lemah. Tapi saya dan saudara dihiasi dengan kemurahan dan kekuatan Allah. Itulah yang membuat saya saudara kuat sampai hari ini. Kuat loh, beras naik loh. Telur naik saudara. Iya, saudara masih mending. Kami di Bangka ini, aduh saudara, bos timah pada ditangkap semua. Kejagung Jampitsusnya, jaksa pidana khusus yang baru membuat sebuah gebrakan. Bos yang bukan kelas kakap lagi, kelas ikan besar saudara. Yang ya paus, hiu, ya pokoknya yang semua dia tangkepin. Mengakibatkan timah benar-benar sepi dan tidak bisa lagi ada pergerakan ekonomi. Bisa bayangkan saudara, harga naik, lagi mau lebaran, timah nggak bergerak saudara. Mau gimana kenyataan itu saudara? Makanya saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita masih kuat, selama kita masih bisa berharap sama Tuhan, selama kita masih bangkit dan percaya Tuhan menolong, di situ akan terjadi mujizat dan kemenangan dalam hidup kita. Kuncinya jangan lemah, itu doang. Waktu kita lemah ini kita nggak bisa buat ngapa-ngapain saudara. Dalam titik yang ke nol ini saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Loh manusia siapa yang tahu sih bisa dalam titik ke nol? Saudara mungkin berkata hari ini yes imanmu lagi penuh, puji Tuhan. Tapi begitu depresi, masalah datang, Anda ambruk dengan masalah, disitulah
Harus benar-benar Anda bisa bertahan menghadapi masalah yang ada itu, saudara. Ngomong gampang, saudara. Nah, yang akhirnya, sudah pada akhirnya saya tutup firman Tuhan begini. Kita tahu kita nggak boleh lemah dan putus asa. Tetapi pertanyaannya gini, sebagai manusia biasa, masih hidup dalam dunia ini, mana mungkin saya bisa kuat dan menanggungnya, saudara? Alasannya kenapa sih kita nggak perlu lemah? Ini, saudara, penting. Nggak boleh lemah. Alasannya kenapa? Sedikit dipaksakan, saudara. Ibrani 12 tadi kita baca gini. Kita ini hidup bagaikan, di tengah-tengah saksi bagaikan awan. Banyak orang yang sedang menonton kita, saudara. Makanya saudara dalam sebuah pertandingan, kalau saudara melihat sebuah pertandingan, ada penonton yang membela kita, ada penonton juga yang ingin menjatuhkan kita. Disinilah diuji, saudara. Ada penonton yang berteriak, ayo maju. Tapi saudara, apakah bisa mengerti orang satu persatu? Mungkin ada orang di sekitar kita yang berkata, syukurin lo, hancurkan hidup lo. Bener ya, netizen kan memang begitu kan. Ada orang yang, ayo, kamu lagi masalah dan titik nol. Ayo, pasti bisa. Tapi ada satu titik berkata, mana Tuhanmu? Mana Yesusmu? Katanya bisa nyembuhin. Pedes loh mulut orang tuh. Mana? Ini yang membuat kita harus tetap lemah, tetap kuat, jangan lemah, saudara. Ada orang-orang di sekitar kita yang mengharapkan kita jatuh. Ada orang-orang di sekitar kita yang ingin melihat karir kita berantakan, ingin melihat keluarga kita berantakan. Ada orang yang iri sama kita. Apa saudara tahu? Gak ada yang tahu, saudara. Makanya waktu saudara benar-benar di dalam titik-titik terendah dalam hidup saudara, jangan sampai mempermalukan nama Tuhan. Jangan biarkan orang yang hendak menjatuhkan kita bertepuk tangan, yeay, dan dia berkata, itukah anak Tuhan? Itukah anak Tuhan? Saya berusaha untuk kuat, saudara, menghadapi segala kenyataan ini. Saya kuatkan mami saya kuatkan adik saya. Lalu siapa tuh yang meninggal tuh, yang di Poris? Nah, Tante Acen. Bayangin, saudara, orang lagi berduka, suruh ngelayanin orang yang sedang berduka. Agak lain pendeta ini, saudara. Mami saya nggak mau, Pak Lukas nggak siap, adik saya nggak siap. Siapa lagi? Masa kita mau biarkan Bu Acen? Betul dong, itu kan jemaat juga. Udahlah, kita layanin. Saya cuma berkata, bisa kuat kok. Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan dilebay-lebayin gitu. Kita percaya ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Coba kalau kita ngelayanin, apakah kita mau jadi bahan olok-olokan? Orang Kristen katanya berduka, tapinya nggak enak, saudara. Justru di tengah semua mata sedang memandang ingin melihat kejatuhan saya nih, saudara. Kalau Anda bisa bangkit menghadapi itu, Tuhan cuma berkata, inilah anakku, sampai semua orang di sekitar kita berkata bahwa kita adalah anak Allah yang punya pengharapan penuh di hadapan Tuhan dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ini gak gampang yang amin. Gak gampang, saudara. Orang melihat loh, orang kan kayak nonton kan. Ayo buktikan. Kalau di sini saudara aman, semua orang Kristen. Tapi di luar sana kita gak tahu, saudara. Ngeri, saudara. Jangan lemah dengan berita yang kita dengar. Jangan putus asa. Jangan dengar, suara-suara sumbang banyak, saudara. Ayo, Tuhan kasih kita kemenangan. Kemenangan ada di pihak kita. Sukacita ada di pihak kita. Ingat pesan saya, saudara, firman Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Dan satu hal yang saya tahu, Tuhan punya master plan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan begitu mencintai kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana yang indah yang Tuhan taruh. Dan kita tidak pernah tahu sampai kita nanti berjumpa di dalam rencana itu yang indah. Nggak tahu, saudara. Tujuannya banyak, saudara. Ya, tugas kita belum selesai. Masalah tetap ada. Tekanan tetap ada. Dan kita butuh yang namanya perjuangan. Hidup berjuang loh, saudara. Ya, dari bangun pagi sampai kembali tidur. Makanya pujian itu sepanjang hidupku, dari bangun pagi sampai ku terbangun, sampai ku terbaring. Anda dan saya sedang berjuang sekarang. Dan Tuhan berharap saya dan saudara tidak menjadi anak yang manja. Tahu ya anak yang manja ya? Tapi saudara dan saya menjadi anak-anak yang kuat di akhir zaman. Ayo, setan senang sudah lihat kita jatuh. Setan senang lihat kita mundur.
Setan senang lihat kita binasa. Jangan putus asa, saudara. Jangan kompromi dengan dosa. Maju terus, saudara. Maju terus. Dan jangan juga menghalalkan segala cara dalam menghadapi hidup ini, saudara. Udah sampai kesimpulan, saudara. Pesan saya maju, saudara. Ini nggak tahu ya, hati ini ngomong banyak tekanan yang akan saudara hadapi di depan sana. Tapi ujung-ujungnya kemenangan gitu loh. Tapi jalan yang sebelum menuju kemenangan itu butuh proses, saudara. Ini yang membuat saudara jatuh bangun berdarah-darah, saudara. Makanya saudara punya komunitas yang sehat ya di tempat ini. Memang kita berdoa, setuju ya? Berdoa sama Tuhan secara vertikal, tapi secara horizontal. Saudara akan menghadapi cercaan, cemoohan orang. Anda butuh loh teman-teman di sekitar ini. Contoh ya, ini terakhir saya tutup nih, ilustrasi. Yuk, anak-anak musik coba maju ke depan deh. Sini dulu. Sini, yuk yang ganteng, yang jelek, yang cakep, yang putih, ayo maju. Contoh sudah. Contoh, ini belum bukan nyanyi, enggak nyanyi. Nanti sini dulu, aku mau ilustrasi. Sini. Sini. Sini, Kur. Saya tinggal di Bangka. Saya ketemu juga jarang. Tapi saya punya saudara seiman. Ini ilustrasi gak apa-apa contoh ya. Supaya saudara nangkep. Saya punya saudara seiman namanya Yosafat. Namanya Okran. Meskipun kita gak berdarah daging yang sama. Saya punya saudara namanya... Iya, Iman Siregar kan? Iya, belum mau saya ngomong. Saya punya saudara namanya Rizal. Saya punya saudara namanya Syukur. Ini saudara saya. Komunitas saya. Saudara kan punya komunitas di sini. Gak banyak kok. Anda bukan di gereja yang besar, yang gak kenal satu dengan yang lain. Tapi Anda berada di dalam gereja yang cukup lumayan besar, yang bisa kenal satu dengan yang lain. Nah, saudara, satu saat, bentar ya. Saudara, saya punya komunitas. Apalah namanya di sini, Komsel kah, atau komunitas wanita kah, komunitas pria kah. Saya dikelilingi oleh orang-orang hebat. Inilah orang-orang hebat. Yang cuma berkata begini, kalau ada masalah kita doa ya. Doa gak kelihatan loh. Betul ya, doa tuh gak ada wujudnya. Tapi doa tuh punya kuasa yang luar biasa. Mami saya bisa kuat, saya, adik saya bisa kuat karena doa Bapak Ibu semua loh. Oh kalau gak ada doa bisa gila kita semua saudara. Saudara yang namanya hidup pernah capek ya. Capek saudara ngadapin masalah, lelah besti. Bener. Zaman sekarang kan pakai bahasa anak saya sudah. Aduh hidupku lelah besti. Tapi aku punya circle-circle yang luar biasa. Besti-bestiku yang tidak ember. Yang kalau diceritain tidak pernah gosip dengan yang lain. Inilah besti-besti yang luar biasa. Saudara kalau lelah mau ngapain? Istirahat. Tidur. Itu kalau fisik. Kalau hati. Capek hati mau ngapain? Saudara cuma bisa begini. Bersandar. Perhatikan, ini punya saudara nih. Mungkin dia gak bisa kasih apa-apa sama saya. Cuma bilang, kok doa ya kok ya. Iman, doain saya ya. Saya capek saudara. Saya capek. Orang capek itu cuma bisa begini, aduh aku lelah. Lelah banget. Capek, udah gak punya tenaga kok. Orang capek kan seperti itu. Tapi kenapa saya gak bisa jatuh saudara? Karena ada orang-orang yang mendoakan saya ini saudara. Akhirnya saya tidak terjatuh. Kenapa? Kekuatan doa yang luar biasa. Sederhana kok. Saudara punya komunitas, ayo memang kita berdoa betul, gak salah. Berharap sama Tuhan betul. Tapi pada dasarnya natur manusia pengen cerita, pengen curhat. Pada dasarnya natur manusia seperti itu. Curhatlah dengan orang yang tepat. Jal, gue lagi ada masalah Jal. Orang Kristen kan klasik ya, doa aja koeski. Oke, doain gue Jal. Meskipun gak kelihatan doa itu. Fat, gue lagi ada masalah. Tolong doain gue ya bro ya. Kan, lu doain gue ya bro ya. Hanya sesimpel itu. Pada waktu saya capek, saya cerita Kur, doain gue ya. Pengen, aduh Tuhan, aku udah gak kuat lagi jalani hidup ini Tuhan. Capek. Itu titik terendah loh saudara. Bener. Saudara boleh ketawa, tapi begitu dalam keadaan yang benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang bisa kuatin saudara?
Orang-orang di sekitar saudara ini loh, yang mendukung doa saudara, memberikan kekuatan saudara, sampai saudara bisa kuat sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebat kita, saudara. Semua pernah ngalamin stres, Rasul Paulus pernah ngalamin depresi, semua saudara. Manusiawi tapi justru dalam titik lemah. Anda butuh doa orang-orang di sekitar Anda, saudara. Anda butuh doa suamimu. Tapi yang lebih parah, saudara. Yang lebih parah begini. Tapi yang paling parah, saudara. Pada waktu saudara lagi dalam titik lemah dan nol. Dengar baik. Ingat ya firman Tuhan gini. Iblis seperti apa? Singa yang mengaum-kaum, yang mengelilingi. Orang yang lemah, maaf ya. Kita kontekstual, kita sehari-hari gini. Udah gak bisa lagi doa. Lu tar dulu. Lu diam aja di situ. Orang yang lagi lemah imannya, lagi jangan ngapa-ngapain ya. Maksudnya imannya bukan iman yang ini ya. Iman ini, saudara. Orang yang lagi lemah imannya, orang yang lagi putus asa disuruh berdoa. Tar dulu Pak Joko ya. Males saya berdoa. Bener saudara, saya ngalamin. Saya ngalamin kalau lagi benar-benar dalam keadaannya, aduh Tuhan banyak tekanan banget. Jadi Wilson juga gitu. Banyak orang yang sharing gitu kan. Kita tampung, kita sendiri gak bisa muntahkan sharing itu. Sakit saudara. Gembala kan begitu, dengar sharing orang. Ini mau sharing sama siapa? Bener. Semua jemaat, 100 jemaat di tempat saya kurang lebih 200. 200 jemaat denger. Saya dengerin 200 belum yang lain-lain saudara. Dan kita mau cerita sama siapa? Gak mungkin saya cerita sama mami saya. Gak mungkin saya cerita sama yang lain. Dan itu menjadi, ada satu saat, aku gak kuat lagi Tuhan, mau gimana Tuhan? Mau berdoa udah males saudara. Wajar ya, manusiawi ya. Mau nyembah juga udah berat. Itu yang menjadi incaran simbolis saudara. Setan menyerang. Dia mau tarik. Ini anggap, sorry ya, ini ilustrasi ya. Anggap saya ini setannya. Enggak, saya mau tarik. Kan mau ditarik nih. Udah tinggalin Tuhan aja. Gak usah pelayanan. Setan kan selalu berbisik begitu. Jangan, udah, lu ngapain? Mana? Katanya lu orang Kristen. Tapi masih ada masalah gak ditolong Tuhan, sakit lu gak disembuhin sama Tuhan. Setan mau narik kan? Tapi sekali lagi kenapa gak bisa keluar? Ada doa dari iman dan risau. Itu yang membuat setan gak bisa mencaplok hidupku dan hidupmu. Ngeri saudara. Kalau kita dalam posisi yang lemah iman itu. Ini menjadi santapan singa yang mengaum-ngaum. Dia mau berusaha masuk saudara. Gak bisa saudara. Mau cari celah gimana pun gak bisa. Yesus aja, ingat kisahnya. Iblis mundur, cari waktu yang tepat. Betul ya? Cari celah yang tepat untuk mencoba Yesus. Udah, bunuh diri aja. Tinggalin Yesus. Intimidasi loh saudara. Bener. Aku ngomong apa adanya nih. Kalau ini bukan karena doa dia semua nih bertuh. Wah gak pat. Ini udah mati saudara. Udah mati. Mati kenapa? Gak ada pengharapan di dalam Tuhan. Tapi untungnya saudara. Anda sebagai satu keluarga Allah. Yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini penting saudara, beneran. Banyak orang di luar sana udah ngalami mentalnya terganggu. Gimana bisa tarik dia keluar? Ada dia, selama ada dalam lingkaran. Tuhan akan proses syukur, sampai syukur mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Prosesnya gak gampang saudara, aminnya gampang, tapi ngejalaninnya itu susah. Tapi percayalah saudara, pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Dan inilah yang namanya pengharapan sejati. Meskipun ada waktunya Tuhan menjawab. Betul, ada waktunya Tuhan. Tapi dia aman di dalam doa-doa mereka. Iblis mau masuk gak bisa, iblis mau tarik dia keluar gak bisa, dia sendiri mau keluar juga gak bisa. Kenapa? Karena ada doa-doa orang-orang hebat ini dan luar biasa. Anda orang-orang hebat yang selalu berdoa untuk semua yang ada tempat ini. Kuatkan barisanmu saudara. Gak bisa loh. Iya kita memang, thank you bro.
Kita memang berdoa kepada Tuhan, memang kita berdoa sama Tuhan, memang itu memang jalan kita satu-satunya kepada Tuhan. Tapi namanya manusia butuh sharing, butuh curhat, butuh mau didengar. Sabar, siapa mau cerita, saudara? Hanya orang-orang tertentu, circle-circle saudara yang saudara tahu lah ya, circlemu siapa lah. Dalam titik nol itu saudara, itu hantaman setan luar biasa. Saya tutup dengan kesaksian saya, saudara. Setelah saya pulang dari tempat ini, nggak lama beberapa hari, hari Minggu pagi, saudara. Saya bangun pagi mau pelayanan seperti biasa, jam 8 di Bangka. Ini saya sakit, saudara. Aduh, sakitnya tuh ngenyut sampai mana ke ubun-ubun, saudara. Ini gimana Tuhan? Mau pelayanan. Sakit, saya pikir, saya lihat, mengok nggak ya? Takutnya bel palsi, saudara. Karena kan saya tidur dekat AC. Orang kalau ke center AC itu suka bel palsi. Enggak mengok, puji Tuhan, saudara. Lurus gitu ya. Lalu hari pertama, Senin saya biarin, saudara. Sakit makin sakit, saudara. Saya pikir, ini karena telinga saya kali ya. Saya kan demen korek kuping kayak papa saya, saudara. Di mana ada korek kuping, di situ ada kenikmatan, saudara. Enak banget, saudara. Nikmat mana yang kau dustai, besti. Nah, saudara, oke. Selasa saya ke THT di Siloam, di Pangkal Pinang. Dokter THT bilang begini, wah Pak, ini dokter, nggak ada yang dokter sini ya, oke. Wah Pak, ini gawat Pak. Dok, saya dengar ke dokter itu cuma pengen dengar kabar baik. Tapi namanya dokter, Pak, sorry lu Pak. Kenapa dok? Ngomong aja nggak apa-apa. Diperiksa kan, kalau THT kan semua dicek ya. Telinga, hidung dicek, tenggorokan dicek kan. Pak, Bapak ini kena infeksi. Aduh dok, infeksi apa? Kelenjar air ludah. Bapak harus dioperasi 3 hari Pak. Kalau Bapak nggak 3 hari, operasi, apa tuh infeksi itu kan menjalar ke usus, menjalar ke paru-paru dan Bapak bisa mati. Dengar itu saudara, udah kayak bapak gue baru mati, masa gue yang mati juga saudara. Bini gue janda dong, dia dalam hati saya. Tuh setan kan begitu, intimidasi, mati lu. Setan intimidasi itu begitu, waktu kita dalam posisi dalam ngedrop, secepat itu setan akan hajar kita saudara. Waduh dok 3 hari, saya udah takut saudara. Masa dioperasi? Saya tanya dok, ini kenapa? Infeksi kelenjar air ludah. Bapak suka makan yang jorok. Pak, makan yang jorok itu enak. Bapak kayak mama saya ya. Sorry, jangan makan yang jorok Ki. Bener. Bapak makan yang jorok tuh enak Pak. Soto di pinggir jalan enak ya. Saudara pastikan soto di pinggir jalan ya, jangan tengah jalan. Nanti ketabrak mobil saudara ya. Oke. Enak dok, Bapak gak boleh. Bayangin saudara, justru saya nikmat makan bakmi ayam pinggir jalan yang ya mungkin pecel lele yang kata orang cucinya hanya sembarangan, itu justru kenikmatan yang hakiki saudara. Akhirnya saudara, saya sedih saudara, sedih banget saudara. Saya cerita sama istri saya, ya kalau mau dioperasi, operasilah, kalau memang itu yang terbaik. Cuman kan ngeri saudara. Lalu saya dapat hikmat gini, ke dokter yang lain, itu siang, dokter THT, sore yang lain buka. Saya pergi ke dokter, namanya dokter Hendras. Dok, sakit dok, kenapa? Diperiksa lagi saudara. Ah bapak, ini mah gak apa-apa. Kata dokter, saya sebut, nggak usah sebut nama yang enak. Kata dokter di Siloam, saya kena infeksi dok. Bapak tahu gak infeksi itu namanya apa? Gondokan, ya ilah Tuhan. Gondokan kan biasa ya. Kita mau infeksi kelenjar infeksi kelenjar ludah kan kita kagak ngerti. Otak saya apa? Kelenjar kita bening. Mati saya bilang, mana anak-anak masih kecil, ya kan, jangan mati dulu Tuhan. Oh terbayang-bayang loh saudara, karena kenapa papa baru kedukaan gitu loh. Masa saya nyusul papa, saya bilang gitu kan. Enggak, aku harus kuat. Di situ loh saudara, dalam titik yang nol, bener-bener udah Tuhan ampun deh. Si dokter Hendra cuma ngomong gini, tenang pak, gak apa-apa. Bener dok, kata dokter si itu 3 hari harus operasi, gak usah pak. Ya udah dok, sekarang obatnya apa? Bapak ke apotik, ditulis resep nih. Ya, obatnya apa dok? Saya beli aja. Bapak tinggal beli betadine kumur. Saya bengong dok. Dok, betadine kumur dok. Di dokter ini saya hampir 700.000 obatnya saudara. Bukan obat yang generik, obat paten. Siloam ngeluarin obat paten. Dokter ini cuma bilang, hah? Apa dok? Betadine kumur. Gak salah dok. Udah pak, pokoknya bapak harus menjaga kebersihan air liur.
Kumur-kumur aja Pak. Dok ini 700. Ini cuma beberapa puluh ribu. Iya Pak, percaya. Bapak pasti sembuh. Di situ tuh kayak puji Tuhan gak jadi mati. Haleluya gak jadi mati. Istriku gak jadi janda. Puji Tuhan, puji Tuhan. Seneng saudara. Tapi iblis kan luar biasa. Mengintimidasi. Mati lo. Mati. Getah bening. Waduh saya kalau udah getah bening saudara ngeri saudara. Banyak jemaat yang lewat saudara yang getah bening. Gak tertolong lagi saudara. Tapi puji Tuhan sehat. Cuman gara-gara makan jorok. Ya makan jorok kan enak. Tapi hari ini Tuhan tolong saya. Semangat ya Bapak Ibu ya. Menghadapi masa yang sukar gak gampang. Pada waktu Anda di titik nol, ingat jangan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan lihat loh, sampai isi hati kita. Kita sebagaikan saksi seperti awan saudara. Banyak banget saudara. Banyak banget. Tapi pada akhirnya akan ada kemenangan saudara. Ya, kemenangan yang Tuhan berikan ada kemenangan yang sempurna. Berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terakhir, kesimpulan. Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Kita menderita karena kita lemah dan putus asa. Tetapi kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi semua orang yang berharap kepadanya. Amin saudara. Tuhan gak pernah ngecewain saudara. Ngomongnya gampang ya. Tapi di depan sana prakteknya. Tapi saya percaya Tuhan bisa memampukan saudara melewati itu semua. Ya ingat kalau cari bestie yang se-channel saudara. Jangan yang gak se-channel. Maksud saya dalam rohani ya. Bukan yang lain loh, sorry. Supaya kita bisa saling mendoakan, itu aja kuncinya. 2-3 orang bestie cukup kok. Seperti tadi ilustrasi cukup. Tolong kuatin saya ya. Tolong doakan saya ya. Anda mungkin gak bisa cerita sama Bu Gembala. Tapi mungkin bisa cerita dengan orang-orang sekitar saudara. Itu udah cukup saudara. Anda dikuatkan, dihibur, sampai Anda kuat. Sampai Anda menang menghadapi masalah. Sampai di situ Anda akan memberikan kesaksian. Bahwa pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita nyanyi yuk. CD-nya tampil. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi. Yuk kita makin berdiri saudara. Tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Saudara percaya? Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Tuhan sediakan. Sekali lagi, perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara. Mari yuk sama-sama kita angkat pujian. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Oh, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saudara, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat menangis saat berdoa Tuhan dengar, Tuhan saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani di minggu ini. Dan terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan di lantai 2 gedung gereja ini ada ibadah khusus anak-anak. Jadi mari adik-adik, ditunggu ya kehadirannya. Oh iya, kami juga sampaikan kepada seluruh jemaat bahwa kita mengadakan doa malam secara online. Itu diadakan jam 7 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan linknya akan dikirimkan di WhatsApp grup keluarga Allah. Jadi kami mengharapkan supaya seluruh jemaat bisa bergabung. Dan kita juga mengadakan doa siang, yaitu pada hari Rabu dan hari Jumat. Jam 11 siang di GPA Keluarga Allah di lantai 2. Jangan lupa hadir ya. Ya Bu, infoin ke ibu-ibu dong. Oh, oke. Kami mengundang wanita keluarga Allah untuk hadir di ibadah IWK di setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga jam 4 sore di GPA Keluarga Allah. Jangan lupa hadir ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Apa kabarnya? Oh iya, kami mau mengundang teman-teman untuk bisa hadir di ibadah youth. Setiap hari apa? Setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Jam berapa guys? Jam 5 sore di FICC Church. Oke, jadi jangan lupa hadir ya. Tuhan Yesus berkati. See you. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persembahan akan dijalankan menggunakan kantong kolekte. Selain itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persepuluhan dapat menggunakan amplop yang diberikan di pintu depan.
Jadi kita mau menginformasikan kepada seluruh wanita cakap keluarga Allah, pada Selasa tanggal 2 April 2024 akan diadakan kebaktian Padang yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya, untuk biaya kita dikenakan 150.000 per orang, itu sudah termasuk transport, snack, dan tiket masuk. Lalu kita akan berangkat dari gereja pukul 7 pagi ke lokasi. Jadi jangan lupa mendaftar ya, karena tempat terbatas. Tuhan Yesus memberkati.